Sore hari di sebuah rumah asri yang nyaman. Kalau kita tak melihat adegan pertama tadi, kita akan menyangka pria ini cuman om-om biasa yang kaya dan sukses karirnya. Pria ini bernama Pang Wigang dan ini istrinya Song Yeon. Pasangan yang bahagia dan harmonis. Istrinya cantik dan suaminya ganteng. Song Yeon rupanya punya permintaan kepada suaminya. Dia akan berlibur ke Pulau Jeju, sekalian ingin mensurvei lokasi untuk restoran yang akan dibukanya di sana. Dia akan pergi dengan temannya yang juga akan jadi partner bisnisnya. Si teman punya anak gadis ABG yang masih SMA. Dia ingin suaminya yang menjaganya, menjemputnya pulang sekolah dan akan tinggal di rumah sementara waktu. Wigang langsung keberatan karena istrinya akan pergi selama 2 minggu. Dia bukan babysitter yang menjaga bayi remaja. Apalagi gadis ini akan tinggal di rumahnya. Istrinya memohon dan tak ingin debat. Dia memohon agar suaminya mau menjaganya. Jangan sampai dia terluka. Istrinya nggak mau tahu. Wigang harus menjaga anak ini. Aduh, inilah susahnya berdebat sama wanita. Pasti ente kalah, bro. Wigang pun mengantar Song Yeon dan temannya yang bernama Soah ini ke bandara. Kita bisa melihat wajah Wigang penuh tekanan menerima tugas ini. Apalagi setelah kita tahu identitas pria ini sebenarnya. Mobilnya terparkir. Wigang tertidur menunggu gadis yang dijemputnya pulang sekolah. Gadis ini adalah Kim Yoonji, anak dari wanita bernama Soah tadi. Wigang menyuruhnya naik dan ternyata ada temannya yang bernama Hayong yang juga ikut. Yoonji meminta paman Wigang mengantar mereka ke Hongdae untuk membeli buku. Mereka memuji mobil Wigang yang mahal. Yoonji meminta izin, dia akan menginap di rumah Hayong. Tapi tolong jangan beritahu ibunya. Wigang mengiyakan, berkata kalau butuh sesuatu hubungi dia. Kedua gadis ini kesenangan. Apalagi Wigang meminta dompetnya, lalu memberikan segepok uang ke dompetnya. Uang ini untuk jajannya. Yoonji turun dan berterima kasih. Wigang berkata, jangan sampai kabur dan berbuat tidak-tidak. Wigang lega, gadis ini tak jadi menginap di rumahnya. Jam 3 pagi, ketika pria ini hampir tertidur, teleponnya berbunyi. Itu dari Yoonji. Gadis ini berteriak, dia sakit perut dan butuh obat. Dengan terpaksa Wigang ke lokasi yang diberikan gadis ini. Itu di sebuah kafe tempat nongki-nongki. Dia baik-baik saja, malah asik mengobrol dengan seorang cowok remaja. Yoonji memperkenalkan Wigang sebagai pamannya. Dan remaja yang mengaku kakak kelas Yoonji ini pun pergi. Wigang mulai kesal. Gadis ini baik-baik saja. Dia tidak sakit seperti suaranya di telepon. Wigang mulai marah dan kesal. Wigang menanyakan di mana temannya Hayong tadi. Bukannya dia akan menginap? Gadis remaja ini memang labil. Dia tidak menjawab, malah menyuruh Wigang pulang. Dia baik-baik saja. Wigang pun menelan rasa kesalnya melihat tingkah nggak ada sopan dari ABG ini dan meninggalkan Yoonji yang asik dengan smartphone-nya. Waktu Wigang menjalankan mobilnya, dia melihat Yoonji naik ke motor pria yang mengaku kakak kelasnya tadi. Memang labil sekali anak remaja ini. Di perempatan, WA istrinya masuk dan menanyakan kabar Yoonji. Wigang sebenarnya kesal menjaga gadis remaja yang gak sopan ini. Demi istrinya, dia memutar mobilnya. Dia akan membawa Yoonji pulang. Nah, ini dia. Wigang bisa melihat di mana Yoonji berada sekarang. Rupanya dia memasukkan alat pelacak ke dompet Yoonji untuk jaga-jaga. Dia sampai di lokasi dan melihat motor yang dinaiki Yoonji tadi. Area permainan skating. Wanita ini bernama Hyobin, seorang kriminal wanita yang mengintimidasi gadis-gadis muda yang masih sekolah. Menjebak mereka dengan remaja cowok yang tampan, lalu menjual mereka melalui aplikasi atau dibikinkan film terdengar familiar ya, dengan negara Wakanda melalui micetnya. Cuma yang ini mungkin lebih terorganisir. Yoonji dan Hayong adalah korban terbaru dari gerombolan kriminal ini. Setelah mereka jual diri, tentu uangnya akan mereka sita. Jika mereka menolak, mereka akan menyebarkan foto dan videonya. Mereka sepertinya tidak takut karena menjual gadis-gadis di bawah umur. Hayong menangis meminta dipulangkan. Hyobin menghajar Hayong supaya diam, tapi Yoonji melawan dan memaki Hyobin. Dia tidak akan menjual dirinya. Saat dia akan menghajar Yoonji, seseorang menghentikannya. Wigang dengan santai masuk. Hyobin masih sombong dan menyuruh komplotannya menyerang. Tapi kali ini mereka salah orang. Tangan itu. Luka kecil ini bukan apa-apa. Gadis ini pingsan. Kita makin penasaran, ini orang siapa sebenarnya? Besok pagi di rumah Wigang, Yoonji sudah berada di rumahnya. Gadis ini mulai mengganggu Wigang dengan bertanya hal-hal yang tidak perlu. Gadis ini tidak takut padanya. Yoonji penasaran, apa pekerjaannya? Tinggal di rumah besar dan mobilnya mewah, dan dia ahli berkelahi. Untuk membuat gadis ini diam, Wigang menjawab dia punya bisnis properti. Sepertinya 2 minggu menjaga gadis ini tidak akan menyenangkan. Wigang membawa Yoonji keluar untuk makan. Mereka lewat di tempat Yoonji dan kawannya disiksa kemarin. Tempat itu sudah dipasang garis polisi. Apa yang terjadi? Seorang detektif menghentikannya. Pria ini bernama Lee Sung Jun. Ternyata terjadi pembunuhan di
di area skate. Beberapa anak remaja ditikam. Sung Jun melihat Yunji dan berkata, apakah Wigang sering lewat di sini? Wigang menjawab, dia sering mengambil jalan pintas di sini. Detektif Sung Jun memperbolehkan Wigang lewat. Ada yang melihat gelagat aneh? Sepertinya Yunji kenal dengan detektif ini. Wigang memeriksa berita tentang mayat remaja di gelanggang skate es. Kelima orang ini adalah anak buah Hyun Bin yang dihajarnya 1 hari yang lalu. Sementara gadis ini makin mencurigakan. Dia mengirim pesan kepada seseorang. Tiba-tiba bel berbunyi. Detektif Sung Jun tiba-tiba sudah sampai di depan rumah Wigang. Sung Jun mengatakan tujuannya datang. Mobil Wigang tertangkap CCTV 30 menit sebelum kejadian dan motor ngebut di depannya. Wigang beralasan dia tidak ingat dan bukan satu-satunya dia yang lewat. Sung Jun malah mencurigai hal lain. Wigang bersenang-senang dengan gadis sekolah yang di mobilnya kemarin. Wigang tetap tenang. Yunji adalah anak teman istrinya. Selama perjalanan bisnis istrinya, dia yang menjaganya. Detektif ini bahkan tahu yang tewas ini adalah kakak kelas Yunji dan teman-teman satu sekolahnya. Detektif ini menunjukkan CCTV Yunji diboncengkan di motor dengan salah satu remaja yang tewas. Wigang mengatakan Yunji selalu bersamanya dan menolak permintaan petugas ini yang ingin berbicara dengan Yunji. Dia bisa kembali setelah dia mendapatkan bukti yang lain. Song Jun pun pergi dan berkata dia akan kembali lagi. Wigang pun meminta Yunji jujur apakah dia tahu sesuatu tentang teman-temannya yang tewas. Yunji menjawab ketakutan. Dia tak tahu apa-apa. Suatu kejadian di masa lalu. Wigang mengingat tentang remaja perempuan lemah yang mati di pelukannya. Momen ini tak pernah dia lupakan. Ketika dia melihat Yunji, dia ingat memorinya di masa lalu. Tiba-tiba teleponnya berbunyi. Itu dari Hayong temannya. Tapi yang berbicara adalah Hyobin, si penjahat wanita. Ternyata waktu dia menghajar, komplotan Hyobin kemarin, sidik jarinya tertinggal di pisau yang direbutnya dari remaja laki-laki kemarin. Jika dia tak datang dalam 1 jam, Hyobin akan mengantar pisau itu sebagai barang bukti ke polisi. Wanita ini masih penasaran dengan Wigang. Dia dendam setelah dihajar kemarin. Alamat diberikan, tapi yang lucunya, Hyobin menitip pesan kepada Yunji. Dia memegang dompet Yunji yang berisi alat pelacak. Yang dia tahu, dia mendapatkan banyak uang di dalamnya. Yunji cemas melihat Wigang benar-benar ingin pergi menemui wanita itu. Gadis ini sepertinya tahu sesuatu. Yunji ketakutan dan ingin ikut, tapi Wigang menolak. Dia harus tetap di rumah. Dia hanya menjadi beban kalau ikut. Untuk berjaga-jaga, Wigang menyuruhnya memakai gelang pelacak. Pang Wigang adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat legendaris dari Korea. Dia telah keliling dunia menyelesaikan banyak misi. Orang ini dijuluki hantu oleh Interpol. Dia tak hanya legenda di Korea, bahkan di luar negeri namanya ditakuti. Ketika dia pensiun, memilih menetap di Korea dan membeli banyak properti. Kita tahu orang ini sangat berbahaya. Wigang bergerak bukan ke alamat yang diberikan Hyobin, tapi ke tempat di mana wanita ini berada. Wigang melihat poster-poster tentang prostitusi. Dia berada di tempat yang benar. Pria yang sibuk menelpon ini adalah Jang Gi, sepupu laki-laki dari Hyun Bin, orang di balik penjualan gadis-gadis muda dengan memanfaatkan remaja-remaja sekolahan. Dia terkejut melihat ada pria di ruangannya. Itu Wigang. Wigang dengan santai bertanya, tempat apa ini? Janggi memarahi anak buahnya yang tak mengunci pintu. Hyobin yang masuk ke ruangan itu sangat kaget. Bagaimana mungkin Wigang sudah ada di sini? Wigang menunjuk Hyobin, dia mencarinya. Janggi marah, berteriak memanggil anak buahnya untuk menghajar Wigang. Hyunbin kebingungan, bagaimana mungkin Wigang menemukannya? Ini orangnya, ujarnya ke kakaknya. Anak buah Janggi ingin memukulnya, tapi dengan santainya Wigang berkata, di mana pisaunya? Kedua orang ini menolak memberikannya, dan orang ini sungguh brutal, memecahkan botol dan mulai menyiksa pria botak ini, dan bergumam, berikan pisaunya, tanpa memperdulikan kedua orang ini. Wigang mulai menyiksa pria botak ini, pisau yang tajam ditusukkan, dan mulai menyayat daging. Wigang kembali bergumam, kembalikan pisaunya. Janggi masih sok keras, dan menelpon seseorang, agar datang membawa anggota, ada orang yang ingin mati di sini. Tapi, tindakan Wigang tak punya pilihan. Janggi memberikan pisau kepada orang gila ini. Segera dia mengambil pistol di laci, mengancam akan menembak. Dengan santai dia berkata, jika si gundul ini ingin selamat, panggil ambulans sekarang. Janggi mulai menembak dan melarikan diri bersama Hyunbin. Wigang mengejar, tapi segera berhenti. Dia merasakan hawa pembunuhan yang pekat dari ruangan ini. Ada orang yang sama dengannya. Wigang menjadi waspada, dan benar saja, seseorang di kegelapan. Wigang tak tahu siapa pria ini, tapi kemampuannya juga bagus. Pria yang menyerangkannya terluka. Wigang segera meninggalkan tempat itu. Wigang kembali ke rumah. Bagasi sudah terbuka. Ada jejak mobil dan CCTV sudah rusak. Ada orang yang menerobos paksa ke rumahnya. Yunji sudah hilang diculik. Waduh, ini orang-orang gak tahu berhadapan sama siapa.
Melihat HP-nya, dia melacak di mana penjahat wanita Yeonbin ini berada. Wigang sampai di lokasi sinyal. Dia memecahkan kaca mobil. Alarm pun berbunyi, memancing orang-orang di atas. Jadi ini adalah salah satu tempat sindikat ini membuat film biru dan menjual gadis-gadis muda yang mereka tangkap. Terdengar teriakan di dalam kamar. Ternyata itu Hayong, teman sekelas Yoonji. Wigang menanyakan, apakah dia tahu di mana Yoonji sekarang? Terdengar suara orang berlari. Ternyata itu Hyobin yang tahu Wigang datang. Dia segera berlari keluar ketakutan. Mobil anggota kakaknya datang dan sudah siap menjemputnya. Tapi dia tertangkap. Melihat Wigang, orang-orang di mobil ketakutan dan kabur. Hyobin melempar alat pelacak yang ada padanya. Pantas dia selalu ketahuan. Dia menggertak. Jika terjadi sesuatu padanya, Yoonji akan mati. Tapi dia salah orang. Wigang hanya menatapnya dan membuat Hyobin semakin ketakutan dan stres. Dan terkuaklah bagaimana sindikat ini bekerja dari mulut Hyobin. Mereka mencari uang dari anak-anak remaja yang kabur dari rumah. Yang laki-laki dijadikan informan, yang perempuan dijual. Dari sana mereka mengumpulkan uang menyewa tempat, digunakan untuk membuat video biru yang dijual, atau menjual gadis-gadis di bawah umur kepada om-om hidung belang. Mereka juga punya petugas yang nanti akan menangkap si hidung belang, dan mereka akan diperas atau masuk penjara. Uangnya akan dibagi antara sindikat dengan para petugas. Hyobin menyangka semua pria sama, tertarik dengan wanita seksi sepertinya. Tapi dia salah, orang ini tanpa ampun. Wigang dengan santai berkata, jika dia menusuk lebih dalam, arterinya akan pecah. Kaki kanannya tak akan bisa dipakai lagi. Wigang penasaran, kenapa mereka mengincar Yoonji? Dia tidak lari dari rumah. Hyobin mengaku, ibu Yoonji adalah Mami Germo kenalan kakaknya Janggi. Dia juga menjual anaknya dan sudah ada yang memesan. Tapi Yoonji sulit diatur, makanya mereka menangkapnya. Rencananya Yoonji dan beberapa gadis akan dikirim ke Rusia. Ada orang Korea yang sengaja memesannya. Wigang agak kaget, begitu tahu teman istrinya adalah seorang Germo. Hyobin pun terpaksa memberikan nama hotel. Di sanalah markas sindikat penjualan dan penyekapan mereka berada. Dan hanya kakaknya Janggi yang tahu siapa yang memesan Yoonji. Mengaku hanya itu yang dia tahu. Wigang berpesan, jika dia kembali melakukan ini, dia akan mati. Detektif Sungjun datang ke lokasi markas Yeonbin yang sudah ramai dengan petugas dan beberapa warga. Dan sepertinya dia menelpon seseorang. Sungjun menemukan tubuh Yeonbin yang penuh luka di tubuhnya. Wigang sampai di hotel yang dimaksud. Inilah markas sindikat Janggi, tempat prostitusi dan penjualan gadis-gadis muda. Inilah adegan di awal film, ketika Wigang naik lift dan berkelahi dengan kedua orang pemuda gondrong di awal. Dan kita lanjutkan adegan pertarungan yang terputus di awal tadi. Kita akan melihat keganasan pria ini. Tekniknya ampun, kemampuan tangan kosong dan bersenjata apinya luar biasa, merinding asli. Melihat keganasan pria ini, puluhan gangster bersenjata lengkap hanya seperti anak kecil di hadapan pria ini. Tinggal 3 anak muda yang tersisa. Nyali mereka ciut. Mereka menghadapi monster dalam wujud manusia. Sekuat tenaga mereka lari untuk bisa hidup, tapi itu sia-sia. Dengan santai Wigang bertanya, satu orang tewas. Dia berkata, yang menjawab lebih dulu akan hidup. Yang satu ini bersumpah, benar-benar nggak tahu. Dia hanya diberi perintah dan tinggal satu tersisa, berlutut meminta maaf dan memohon untuk hidupnya. Wigang menyuruhnya jujur, hidupnya akan selamat. Pemuda ini berterima kasih dan pemuda ini mengaku dia nggak tahu di mana, tapi dia tahu siapa yang membawanya. Orang itu Hyungjo, pemuda berambut gimbal. Wigang baru sadar, si gimbal gondrong sudah dibunuhnya di atas. Mayat si gondrong jatuh dari atas. Orang ini nggak perlu hidup. Perkenalkan, inilah pria yang berkelahi dengan Wigang tadi. Namanya Yuri Chung, keturunan Korea dan Rusia. Orang ini dulunya adalah tentara Spetsnaz. Itu adalah pasukan militer khusus di Rusia. Setelah banyak melanggar, dia dikeluarkan dari kesatuan. Dan pria ini punya bisnis antara Rusia dan Korea dan bekerja untuk para gangster. Wigang mengenali pisaunya, itu milik Spetsnaz. Dia banyak teman dan musuh di sana, ujarnya. Wigang tak menyangka akan bertemu dengan orang Spetsnaz di Korea. Yuri pun sadar, orang ini bukan orang biasa. Dia dengan santai memberitahu di mana gadis itu berada. Di pelabuhan kargo Dongyong, di kapal Irina, akan berangkat besok jam 8 pagi ke Rusia. Itu pun jika dia bisa mengalahkannya.
Wigang sadar ini sudah hampir subuh. Jika dia tak bergegas, Yunji bisa hilang. Wigang menyerang Yuri dan lari ke atas. Dia punya rencana lain. Wigang menyiapkan sesuatu di jendela. Pertarungan antara dua profesional terjadi. Inilah rencana Wigang. Menjebak Yuri, dia melompat dari jendela. Detektif Songjun datang, menyuruh Wigang menyerah. Dia membunuh gadis bernama Hyunbin di sebuah apartemen, dan ada bukti pembunuhan 5 orang yang tewas di area skate. Songjun yakin dia adalah pelakunya. Dia menyuruh Wigang menyerah. Wigang menjawab, dia bisa ditangkap setelah dia menemukan gadis remaja bernama Yunji. Jika dia melihat TKP, dia bukanlah pelakunya, dan Yunji adalah saksinya. Songjun tak percaya dengan alasan Wigang. Saat dia akan menangkapnya, itu tak terjadi. Wigang menyuruhnya masuk ke dalam mobilnya. Dengan mobil, bersama Songjun yang diborgol, mereka bergerak ke pelabuhan kargo Dongyong, hampir jam 8 pagi. Wigang sampai di pelabuhan Dongyong. Songjun bertanya-tanya apa yang sebenarnya pria ini cari. Wigang menyaksikan sebuah mobil MPV masuk ke sebuah kargo, dan melihat ada 2 pria menutupnya, dan kembali dia berputar, menemukan kapal Irina. Lalu ada sebuah MPV yang akan bersiap-siap masuk ke kargo. Ada Yunji duduk di belakang. Rencananya, para gadis ini akan dikirim ke Rusia. Dan Songjun mulai ketakutan. Mobil melaju kencang. Wigang mulai membunuh orang-orang di mobil dan menyelamatkan Yunji. Gadis ini berbisik lirih memanggil namanya. Songjun melihat Wigang dan gadis remaja Yunji keluar. Saat itulah Janggi datang, menabrakkan mobilnya. Pria ini masih belum sadar siapa yang dia lawan. Masih sok keras dan mencoba melawan. Wigang bertanya, siapa yang akan memboking Yunji? Bosan hidup nih orang. Wigang mengambil HP pria yang telah tewas ini. Songjun mengutuk, pria ini sangat mengerikan. Kok bisanya Wigang dengan santai membunuhi orang-orang? Padahal ada dia saksi sebagai polisi. Teleponnya tiba-tiba berbunyi. Nah, ini twistnya. Kenapa Wigang sangat santai? HP Janggi yang diambil terkoneksi dengan HP Songjun. Dialah rupanya petugas kotor yang membantu bisnis prostitusi para gangster ini. Wigang berkata, orangnya telah mampus dan bukti suap ada di tangannya. Sekarang apa yang kita lakukan? Dia butuh petugas untuk membersihkan jejaknya. Songjun pun tak ada pilihan. Petugas polisi yang lain berdatangan. Jadi, Songjun membuat alibi. Dialah yang membunuhi orang-orang ini karena melawan. Yunji adalah korban dan Wigang adalah paman yang berusaha mengejar ponakannya yang diculik. Rumah sakit Seon. Yunji dirawat di sana. Dia ditemani oleh Wigang. Gadis ini tak sadarkan diri selama 2 hari. Wigang berkata, sebentar lagi polisi datang. Ceritakan saja semua yang dia tahu. Sebelum pergi, Wigang mengatakan, dia tak boleh menyalahkan dirinya. Dia anak yang beruntung. Wigang tak tahu apa derita gadis ini. Tapi dia tahu gadis ini sudah banyak menderita. Detektif Songjung menemuinya di rumah sakit. Mengatakan, kasus insiden beberapa hari kemarin sudah ditutup. Dia tak perlu bersaksi lagi. Wigang berkata, kerjanya bagus. Sesuailah untuk seorang petugas korup. Songjung penasaran, dari mana dia tahu dia terlibat kerjasama dengan para gangster itu. Ternyata, waktu Wigang jatuh menimpa mobil Songjung, dia melihat mayat Hyunbin di mobil itu. Songjung tentu takut Hyunbin akan mengaku kalau dia ditangkap. Jadi dia terpaksa membunuhnya. Menelpon Janggi untuk tak perlu khawatir. Wigang juga tahu kenapa Songjung membawa mayat gadis itu ke hotel. Karena ada tempat pembakaran mayat di belakang hotel untuk memusnahkan barang bukti. Songjung terdiam, tak menyangka semuanya dibongkar oleh Wigang. Wigang berkata, dia akan membayar jasa Songjung dan memintanya membantu satu hal lagi. Dia ingin tahu siapa yang memesan dan memboking Yunji. Awalnya Songjung agak ragu, tapi dia tahu pria di depannya sangat berbahaya dan bisa memberinya banyak uang. Dia berkata, orang-orang ini mempunyai hubungan dengan mafia Rusia. Dia tak akan bisa mengganggu orang ini. Wigang menjawab, dia tak perlu khawatir, cukup temukan saja orang itu. Dan mengingatkan bukti penyuapan masih di tangannya. Songjung kesal, tapi terpaksa menurut. Sementara itu di suatu tempat latihan tembak. Pria ini adalah Son Yeonju, seorang pria paruh baya, instruktur dan pemilik tempat latihan tembak ini. Pria ini juga broker gelap penjualan senjata. Dia dan Wigang pernah bertugas bersama, tapi lebih dulu pensiun
pensiun karena cedera. Wigang meminta Yeonju mencarikan sebuah senjata dari pasar gelap. Yeonju agak kaget, bukannya dia sudah lama pensiun. Wigang mengatakan dia punya sedikit urusan kecil. Dia ingin sniper M200 lengkap dengan peluru tajamnya dan satu peredam pistol. Istrinya menelpon dari Pulau Jeju dan menanyakan kabarnya. Apakah gadis itu baik-baik saja, dan berpesan tolong gadis itu dijaga dengan baik. Wigang sedang berada di rumah sakit dan mengatakan agar Yunji istirahat, cepat sehat dan segera keluar dari rumah sakit. Dan Sonjung menelponnya. Dia mendapatkan informasi broker yang menjual gadis-gadis ini dari Korea ke Rusia. Rencananya Yunji termasuk di dalamnya. Jika Yunji sampai di Vladivostok, dia akan dibawa ke hotel yang dipesan atas nama Bak Hyung-ju. Wigang meminta Songjung mengirimkan foto orang ini. Songjung memintanya berhati-hati karena ini informasi antar negara. Pastikan dia tak menyinggung-nyinggung namanya. Inilah dia si broker Hyung-ju. Dia marah-marah dan ngamuk pengirimannya ke Rusia gagal. Dan Songjung sebagai informan tak menjawab teleponnya. Yang dia tak tahu, Songjung rela menjualnya kepada Wigang. Dia memaki-maki bawahannya dan menyuruhnya membawa tas. Mereka akan segera pergi dari sana. Tapi malaikat kematian sudah datang. Santai sekali babang ini, menembak tanpa perasaan. Wigang bertanya kepada Hyunju yang sudah ketakutan. Dia bertanya, siapa orang yang memesan Yunji? Sebelum dia menjawab, sebuah telepon masuk. Itu dari si Mami Germo. Si Mami agak curiga dengan suara Hyunju yang kesakitan. Si Mami berkata, pesta pelanggan besar mereka akan digelar sebentar lagi. Dia diminta menyiapkan para gadis. Jangan sampai mereka kekurangan stok. Pelanggan besar ini meminta paling sedikit 15 orang. Karena dia di luar kota, kali ini dia yang mengurusnya. Telepon ditutup. Wigang bertanya, siapa pelanggan besar itu? Hyunju tak mau menjawab. Dia pasti dibunuh setelah memberitahu. Pistol ditodong. Jangan bacot dan ceritakan yang dia tahu. Di bawah todongan orang ini berkata, pelanggan besar ini adalah seorang hakim ketua. Dia sudah menyediakan gadis untuk orang ini selama 5 tahun. Dia tak pernah melihatnya karena si Mami yang tahu. Dia hanya menyediakan para gadis. Sial bagi Hyunju. Si Mami mengirimkan kontak si pelanggan besar. Wigang berkata, sekarang ceritakan bagaimana operasi mereka berjalan. Jadi komplotan gangster ini mencari gadis-gadis yang masih SMA, yang butuh uang cepat atau mereka yang kabur dari rumah. Diiming-imingi dengan uang besar, lalu mereka dijebak dan akan dikirim ke Rusia karena permintaan sedang banyak dari orang-orang kaya di sana. Dan para gangster Rusia juga menyediakan gadis-gadis muda Rusia untuk orang-orang kaya di Korea. Hyunju tertawa, menyebutnya ini pertukaran budaya karena Hallyu Wave sedang ngetop di seluruh dunia. Jadi permintaan sedang banyak dari luar negeri. Wigang tertawa mendengarnya dan bam. Wigang menelpon seseorang. Nah ini dia, yang bikin film ini sangat mirip dengan John Wick. Sebuah mobil masuk. Tulisan di mobil adalah petugas kebersihan ABS. Terlihat para pekerja sedang membersihkan mayat. Sangat mirip bukan dengan cleaner di film John Wick. Pria ini kepala pembersih yang bernama Cha. Dia sebenarnya agak kaget menerima telepon Wigang. Setahu dia pembunuh legendaris ini sudah pensiun. Wigang berkata, akan ada pembersihan besar-besaran di Gapyeong dalam waktu dekat. Dan terakhir ada satu mayat di Pulau Jeju. Kemana nih akhirnya? Awalnya pria ini menolak. Dia agak pilih-pilih pekerjaan sekarang. Dan hanya melakukan pekerjaannya sebulan sekali. Tapi setelah mendengar Wigang memberi tawaran 3 kali lipat, pria ini berubah pikiran. Senjata yang dipesannya akhirnya datang. Yang lucunya, Pak Yeonju ini merakit sniper memakai video tutorial dari YouTube. Wigang menyindirnya, agen senjata yang berpengalaman 30 tahun tidak bisa merakit sendiri. Yeonju beralasan belum pernah merakit model baru seperti ini. Dan telepon dari Yunji masuk. Dia mengatakan ibunya Hayong datang ke rumah sakit. Ini temannya di awal film tadi ya. Ibunya mengabarkan anaknya bunuh diri. Yunji merasa sedih dan ketakutan, meminta Wigang datang menemaninya. Wigang berjanji dia akan segera datang malam nanti. Dan sniper pun siap diuji. Wigang datang ketika Yunji tertidur. Ingatan lamanya kembali. Gadis ini sangat mirip dengan gadis di masa lalunya yang meninggal di pangkuannya. Dan Wigang menelpon Songjun, meminta informasi tentang kontak yang dia kirimkan, si pelanggan besar, dan tentang ibu dari Yunji. Songjun menjawab, wanita ini bernama Soah. Ini teman istrinya yang di adegan awal. Dia bukanlah ibu kandung dari Yunji. Ibu biologisnya meninggal 5 tahun yang lalu akibat kecelakaan. Dan Soah inilah yang mengadopsi Yunji. Pelanggan besar ini bernama Jin Zengwen. Profesinya hakim. Dia adalah ketua pengadilan pusat di Seoul. Dia juga dari keluarga Jin Group, konglomerat besar di Korea. Pengaruh politiknya kuat. Songjung merasa jengkel. Dia disuruh membongkar informasi tentang orang berpengaruh ini. Pestanya akan diadakan besok malam. Dia memberikan lokasinya ke Wigang. Dan pesta privat ketua Jin dimulai. Salah satu pengawalnya berbisik, pesanan sudah datang. Ketua Jin langsung senang melihat gadis muda pesanan sudah datang. Satu persatu penjaga di luar gerbang dihabisi. Wigang mulai membantai untuk masuk ke lokasi pesta. Yuri ternyata sedang berada di pesta privat ini. Sebagai kepala pengamanan, dia memanggil anak buahnya satu persatu lewat radio. Tidak ada jawaban.
Yuri sadar, tamu tak diundang sudah datang. Tembak-menembak antara Yuri dan Yuigang terjadi. Songjung ternyata juga ada di sana. Nampaknya dia berniat membantu Yuigang. Ternyata salah. Kalau sudah korup, susah untuk sembuh. Detektif ini menodong Wigang, berteriak menyuruhnya menyerah. Wigang ditangkap dan dibawa menghadap Ketua Jin. Ketua Jin sedang bersama seorang gadis ABG, mencemooh penampilan Wigang dan senjatanya mengerikan. Wigang tetap santai dan bertanya apakah dia yang berniat memboking Yunji. Ketua Jin tak menjawab, dengan sombong memperkenalkan dirinya. Dia meminta detektif Songjung mengurus orang ini. Songjung berkata, dia lebih cinta uang. Dia akan mengurus dan melenyapkan orang ini. Gaya Wigang tetap santai, seperti tidak terjadi apa-apa. Wigang digiring ke suatu tempat. Wigang sempat memperingatkan, dia punya bukti Songjung korup. Orang ini menjawab, hakim ketua Jin pasti bisa mengurus dan menyelamatkannya. Sementara si ketua cabul sudah bersiap-siap di kamarnya. Orang ini memang sangat maniak dengan gadis-gadis muda. Saat pintu dibuka, Wigang membalikan situasi. Songjung dihajar. Para pengawal yang lain segera masuk setelah mendengar keributan. Adegan pertarungan yang seru dan barbar kembali dimulai. Tak salah orang ini disebut legenda. Pistol Songjung disita. Dia meminta ampun dan menangis. Wigang dengan santai berkata, dia tadi sengaja ditangkap hanya untuk melihat wajah si ketua. Dan pistolnya menyala. Orang ini membunuh tanpa berkedip. Gangster-gangster yang terkapar pun semuanya dibunuh. Yuri datang dan mulai menembak. Pertarungan tangan kosong dan bersenjata antar kedua orang profesional ini terulang. Kali ini salah satu dari mereka harus mati. Dari pertarungan ini, tak salah kalau kita menyamakannya dengan John Wick. 11-12 lah, sama-sama ahli dan berbahaya. Yuri mulai kepayahan, dia menerima cedera lebih banyak dari Wigang dan mulai oleng. Pembunuh dari Rusia ini akan tamat hari ini. Jatuh ke kolam saat pesta sedang berlangsung. Air kolam jadi merah dan pesta pun bubar. Ketua Jin masih santai dan masih sempat mandi sebelum menikmati waktunya berdua dengan gadis muda yang dipesannya. Betapa kagetnya, begitu dia keluar dari kamar mandi, Yugang dengan santai menyuruhnya berpakaian. Melihat sekeliling berharap ada pengawal yang datang, tapi itu sia-sia. Tak akan ada yang datang, ujar Yugang. Ketua Jin masih coba tawar-menawar dengan pembunuh ini. Dia akan melindunginya, apapun semua kegiatan ilegalnya di Korea. Dia akan menutupinya. Yugang menjawab, dia sudah pensiun dan tak butuh dukungan. Yugang mempersilahkan orang ini duduk. Yugang bertanya, siapa yang bertanggung jawab di sini? Ketua Jin malah menyalahkan Germo Soah yang menyediakan gadis-gadis muda untuknya. Bahkan menjual anak adopsinya. Dia hanya pelanggan, tak tahu apa-apa, dan cuma menyalurkan hobinya. Ketua Jin menyuruh Yugang mencari wanita itu. Dia yang bersalah. Yugang tiba-tiba berdiri dan mengambil pistol di meja. Dan tertawa kembali. Ketua Jin merasa dirinya akan selamat ikut tertawa. Tapi dia salah. Orang yang dihadapinya adalah pembunuh berdarah dingin yang bisa membunuh orang sambil tersenyum. Pulau Jeju, istri Yuigang, Hyunso sedang berbincang dengan Soah. Tiba-tiba wanita ini meminta izin ke kamar mandi. Dia bergerak ke mobilnya karena mendapat telepon dari Ketua Jin dan mengangkatnya. Mengira dia marah karena tak puas dengan gadis yang disediakannya untuk pesta pribadinya. Dia berjanji untuk selanjutnya dia akan menyediakan gadis-gadis yang lebih muda. Tiba-tiba terdengar suara, Ketua Jin kesayanganmu sudah pergi. Soah mulai pucat. Yuigang yang santai bertanya, berapa banyak yang dia tahu tentang dirinya, dan beraninya dia melibatkan istrinya. Pistol ditodong. Wigang bertanya, kenapa dia mendekati istrinya? Soah mengaku dia hanya tahu suami Hyunso punya
banyak properti. Dia menggunakan Yunji agar membuat Wigang tertarik. Jika Wigang memakan umpan, dia akan memerasnya. Wigang menyuruhnya jalan. Mobil bergerak ke tempat sepi. Wigang menyuruhnya berhenti. So-ah makin pucat. Apalagi Wigang berkata, dia akan merawat Yunji sampai dia dewasa. So-ah sadar dia akan ditembak. Dia menekan klakson kuat-kuat dan berteriak, semua pria sama brengseknya. Pistol pun menyala. Wigang keluar dari mobil itu. Saat dia berjalan, sebuah mobil lain mendekat. Itu adalah para petugas pembersih mayat. Sungguh pria yang menyeramkan sekali. Sore hari di pantai Pulau Jeju. Hyunsu sedang asik memotret laut dan mengirimkan foto itu ke suaminya. Tiba-tiba, Wigang sudah berada di sampingnya. Wigang berkata, dia menepati janjinya dan membawa Yunji ke sana. Hyunsu tersenyum dan memeluk suaminya. Tapi ada kejanggalan di sini. Lihatlah tangan Hyunsu yang sepertinya gemetar ketika akan memeluk suaminya. Apakah wanita ini tahu betapa menakutkan suaminya? Atau dia cuma bahagia? Atau pura-pura bahagia? Bagaimana menurut teman-teman? Tulis di komen ya. Dan film pun berakhir. Cuman satu kata untuk film ini. Wow, komplit sekali. Kehabisan kata-kata untuk film ini. Masih banyak yang belum terungkap tentang siapa sebenarnya Wigang dan apa masa lalu orang ini sebenarnya. Sangat berharap film ini akan dibuatkan sequelnya. Seperti John Wick yang akan memasuki film keempatnya. Semoga terhibur. Terima kasih sudah